Cerita diawali oleh seorang gadis yang bernama Melin, yang sedang berlatih di pinggiran sungai di negara bagian yang banyak esnya. Ia adalah seorang pengendali air yang terakhir yang masih hidup di koloninya. Ia mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Oka. Mereka berdua sedang melakukan perburuan singa es, namun tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah air sungai yang telah membeku menjadi kepingan es yang tebal. Lalu Oka mencoba memukul lapisan es itu. Tiba-tiba muncullah sesuatu yang sangat besar dari dalam es yang dipecahkan oleh Oka tadi. Mereka berdua pun sangat terkejut melihatnya. Lalu Katara memecahkan bongkahan es yang besar itu, lalu ia terhempas jauh karena semburan air es yang ada di bongkahan es. Bongkahan es itu mengeluarkan sinar sampai ke langit, dan terlihatlah dari kejauhan oleh kapal bangsa api, yang sedang mencari seorang avatar yang akan mereka bawa ke negara api. Katara dan Oka pun langsung memeriksanya, ternyata terlihatlah seorang anak kecil dan seekor hewan aneh yang cukup besar. Akhirnya anak itu pun dibawa ke desa di mana tempat Oka dan Katara tinggal bersama kloninya yang lain. Di sana anak itu menceritakan mengapa ia bisa sampai terjebak di air yang membeku itu. Ternyata ia kabur setelah mengetahui kalau dia adalah seorang avatar, yang tidak bisa mempunyai anak istri dan lainnya lah. Ia kesal, makanya ia mencoba kabur dari tempat asalnya. Pasukan bangsa api pun mendatangi desa pengendali air selatan. Pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda yang bernama Zako. Ia adalah anak dari bangsa api yang diasingkan. Ia boleh pulang kalau ia sudah mendapati avatar, makanya mereka datang ke sana karena ia meyakini kalau sinar yang ia lihat tadi adalah tanda-tanda adanya sang avatar. Akhirnya sang avatar dibawa ke kapal bangsa api. Sesampainya di sana pun diuji, untuk meyakinkan Zako kalau ia benar-benar seorang avatar. Lalu Oka dan Katara mendatangi seorang perempuan tua. Perempuan tua itu menjelaskan bahwa dulu, bangsa air, api, udara dan bangsa tanah hidup berdampingan dengan damai, yang dibimbing dan dipantau oleh roh-roh naga. Namun bangsa api tidak mau akan hal itu. Makanya mereka ingin sekali menangkap sang avatar, karena seorang avatarlah yang bisa berkomunikasi langsung dengan bangsa roh. Maksudnya agar avatar menyampaikan ke roh naga, bahwa mereka tidak mau hidup dengan bayang-bayang bangsa roh. Sebelum mendapatkan sang avatar, bangsa api ini pastilah akan menghabisi semua bangsa-bangsa yang lain. Karena cuma bangsa apilah yang mempunyai kekuatan lebih dari bangsa-bangsa lainnya. Maka anak kecil itu adalah tanggung jawab kalian berdua, karena hanya ialah harapan manusia di bumi agar bisa hidup dengan damai, karena ia adalah sang avatar. Dengan begitu Katara dan Oka pun langsung bergegas mengejar untuk diselamatkan dari sekapan bangsa api. Kembali ke kapal, serasa ada yang tidak beres pun langsung berusaha melarikan diri. Dengan melihat itu Zako dan Jenderah Airoh pun sangat yakin kalau anak kecil ini adalah si pengendali udara yang terakhir dan sang avatar. Pun kabur dan dikejar dengan Zako, dengan mudah melarikan diri menggunakan tongkatnya yang bisa berubah menjadi parasut terbang layang. Syukurlah Katara dan Oka sudah menunggu di atas bukit es, dengan hewan aneh tunggangannya avatar. Mereka bertiga pun berkumpul kembali. Lalu mereka langsung menuju ke kuil di mana di sanalah tempat belajar dan menimba ilmu dahulu. Sesampainya di sana betapa terkejutnya melihat para biksu sudah tewas semua dibantai oleh pasukan negara api. Pun sangat marah, sehingga matanya bersinar dan tato di kepalanya pun ikut mengeluarkan sinar. Itu tandanya ia benar seorang avatar. Dalam amarahnya pun bertemu dengan roh naga. Roh naga pun bertanya dari mana saja kau sang avatar. Karena Katara terus berteriak, dan roh naga pun belum sempat berbincang-bincang. Cerita maju ke kapal perang negara api, di mana sewaktu mereka makan siang, Jenderal Amir sengaja mempermalukan Pangeran Zako di depan semua prajurit. Zako pun marah, untung ditahan oleh Jenderal Airoh yang mendampingi Pangeran Zako selama di pengasingan. Pangeran Zako melampiaskan kemarahannya dalam berlatih dengan anak buahnya. Cerita beralih ke sebuah desa di mana seorang anak perempuan yang sedang dikejar oleh pasukan negara api. Untung ia diselamatkan oleh dan teman-temannya. Lalu mereka dibawa ke sebuah benteng, di mana banyak dari kelompok pengendali bumi yang ditahan di sana. Anak perempuan itu pun bertemu keluarganya kembali. Tapi melihat keadaan di situ, pun menjadi marah. Mengapa kalian tidak berani melawan? Ungkap
Eng pun memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Aku adalah avatar, ungkap Eng. Namun beberapa prajurit negara api menertawakan Eng. Setelah Eng menunjukkan kemampuannya barulah mereka percaya. Pada akhirnya pertarungan terjadi, dan para pengendali bumi pun berani untuk melawan tentara negara api. Pada akhirnya mereka pun mundur, dan berlari keluar dari benteng. Lalu seseorang dari pengendali bumi, memberikan kitab yang penuh dengan jurus-jurus pengendali air. Sebenarnya Eng ini belum benar-benar berlatih untuk mengendalikan unsur-unsur ini. Karena pas ia tahu kalau dirinya adalah seorang avatar, ia kabur dari kuil dan belum sempat dilatih dengan baik. Lalu Oka dan Katara pun membujuk Eng untuk mencoba ke negara pengendali air di utara, agar Eng berlatih di sana. Cerita pindah ke kerajaan api di mana sang raja meminta Jenderal Amir untuk menangkap avatar secepatnya, karena kalau Pangeran Zako yang terlebih dahulu membawa avatar, maka tidak ada alasan engkau pun harus tunduk dan patuh kepada Zako. Maka ini akan menjadi sebuah ajang perlombaan, ucap Jenderal Amir. Lalu Sin beranjak ke sebuah tempat di mana Pangeran Zako dan Jenderal Airoh bersantai dan memandangi wanita-wanita cantik yang ada di sana. Sementara itu Katara mengajari Eng unsur pengendali air di pinggiran sungai. Namun tiba-tiba ia teringat akan kuilnya dan mencoba untuk melihat-lihat. Lalu ia pun pergi bersama tunggangan anehnya itu. Lalu di sana ia ketemu seorang biksu. Aneh juga sih, kan semua biksu sebenarnya sudah pada tewas. Eng pun dibawa ke sebuah ruangan di mana di situ banyak sekali patung-patung avatar terdahulu yang telah tiada. Namun sayangnya Eng pun dijebak oleh biksu gadungan tersebut. Akhirnya Eng pun tertangkap. Ia diikat kaki dan tangan dan digantung di sebuah aula kerajaan. Eng pun berusaha untuk berkomunikasi dengan roh naga dan menanyakan, bagaimana caranya melawan negara api ini? Tiba-tiba muncullah seseorang memakai topeng dan membebas Eng dari belenggu yang menimpanya saat ini. Terkejut sekali Jenderal Amir melihat Eng sudah tidak ada, dan beberapa penjaganya tewas. Kemudian Jenderal Amir pun memerintahkan untuk menangkap mereka kembali. Ternyata laki-laki yang menyelamatkan dia tadi adalah Pangeran Zako. Eng pun menjadi bingung mengapa ia menolong diriku. Setelah tidak lama Eng pun meninggalkan Zako sendirian di tengah hutan. Sin kembali di mana kapal Pangeran dan Jenderal Airoh berlabuh, mereka berencana menuju ke utara mengejar Eng dan teman-temannya. Tidak lama Pangeran masuk ke kapal itu pun meledak dengan kerasnya. Sepertinya ini adalah ulah dari Jenderal Amir, yang tidak suka kalau Zako yang akan menjadi raja. Raja Kerajaan Api, segera menyuruh Jenderal Amir mengerahkan seluruh pasukan untuk menuju ke negara pengendali air di utara, mereka pun menyiapkan kapal dan pasukan yang super full. Sementara itu, Eng dan kedua temannya telah sampai ke negara pengendali air di utara. Terlihat di luar benteng banyak sekali yang sedang latihan untuk menjadi pengendali air yang handal. Eng dan teman-teman pun segera memasuki gerbang dan menuju ke alun-alun utama kerajaan. Mereka langsung disambut oleh Raja Negara Air. Sebelum Eng dilatih, Eng diminta menunjukkan keahliannya sebagai pengendali udara. Rakyat negara air pun tahu bakal ada peperangan yang besar dalam dekat ini, itu semua karena adanya sang avatar di sini. Mereka sadar kalau negara api sudah menyiapkan untuk menyerang. Sebelum memulai latihan, Eng pun akan dijajal kemampuan bertarungnya oleh guru pengendali air. Lalu mereka berdua pun langsung menunjukkan kemampuannya masing-masing. Eng dengan pengendali udaranya, sang guru pun dengan pengendali airnya.
Di sisi yang lain kapal-kapal perang negara api sudah memasuki perairan dingin di pinggir kerajaan air. Kali ini mereka mengerahkan hampir seluruh kapal dan pasukan tempurnya. Kali ini, pasukan dipimpin oleh Jenderal Amir, dan didampingi oleh ahli strategi, yaitu Jenderal Airo. Sepertinya ada yang sedang kasmaran di negara air, yaitu Putri Raja dan Oka pun sepertinya saling jatuh cinta. Sementara sepertinya Pangeran Zako ingin memasuki negara air lebih dulu dengan cara menyelinap diam-diam. Akhirnya Pangeran Zako pun masuk ke dalam kerajaan negara air dengan memecahkan lapian es yang tebal. Terlihat Eng dan Katara pun sedang berlatih bersama-sama. Namun tiba-tiba berjatuhanlah serbuk hitam dari langit seperti bekas pembakaran, ternyata itu adalah bekas pembakaran dari cerobong asap kapal perang negara api. Dengan begitu berarti negara api telah sampai di luar gerbang negara air. Sebelum berperang Eng menanyakan apakah ada tempat yang sunyi. Karena ia ingin berkomunikasi dengan roh naga. Tanpa lama Putri Raja pun langsung mengantarkan Eng ke tempat meditasi. Oka dan Putri Raja pun segera pergi untuk membantu menyusun rencana menyerang dan bertahan dari serangan kapal negara api. Eng pun langsung bermeditasi yang dijaga oleh Katara, namun sialnya muncullah Pangeran Zako untuk menyulik Eng dari meditasinya, namun dihadang oleh Katara. Zako tanpa basa-basi langsung menyerang Katara, Katara pun membentalkan beberapa serangan dari Zako. Zako pun terkejut melihatnya. Namun pada akhirnya Katara pun tetap kalah bertarung dengan Zako. Di dalam meditasinya Eng berkomunikasi dan menanyakan bagaimana caranya untuk mengalahkan negara api ini. Gunakan kekuatan air dan udara yang engkau miliki, ungkap roh naga ini. Akhirnya Eng pun dibawa ke sebuah ruangan oleh Zako. Biarlah mereka letih dalam berperang, barulah engkau aku bawa, ungkap Zako. Peperangan sudah berlangsung di luar, kapal-kapal perang menembakkan meriamnya ke dalam kerajaan air. Dan mereka juga menyerang lewat dalam air, agar bisa langsung masuk ke aula negara air. Peperangan sengit pun berlangsung. Eng pun bertarung dengan Zako, dan pada akhirnya Zako pun bisa dilumpuhkan. Jenderal Amir dan Jenderal Airo pun langsung turun ke medan pertempuran. Keadaan sudah semakin kacau dan banyak yang sudah menjadi korban dalam peperangan ini. Jenderal Amir dan Airo pun tahu, kalau perang ini sampai malam dan sinar bulan pun datang, maka kekuatan negara air ini pun semakin bertambah kuat. Karena Jenderal Amir telah mengetahuinya melalui kitab besar yang ia curi dari perpustakaan negara sebelah. Mereka berdua pun masuk ke gua di mana di sana terdapat ikan yang berwarna putih dan hitam atau yin dan yang. Kita harus membunuh salah satu ikan ini, ungkap Amir. Dengan begitu keseimbangan akan hancur dan kekuatan negara air pun akan lemah. Akhirnya ikan itu pun dibunuh oleh Jenderal Amir, dan Putri Raja itu pun berbarengan pingsan dengan matinya ikan itu. Ternyata jiwa putri ini saling berkaitan dengan ikan ini, apa yang dirasakan si ikan pastilah sang putri juga merasakannya. Langit dan sinar bulan pun menjadi merah menandakan keseimbang putih telah hancur. Sepertinya Jenderal Airo tidak suka atas tindakan yang diambil oleh Amir. Airo pun marah, ia mengeluarkan api tanpa ada sumber api di dekatnya, menandakan ia sangat hebat. Ada satu jalan agar ikan itu bisa kembali hidup, yaitu dengan mengorbankan nyawa Tuan Putri. Akhirnya Tuan Putri pun menenggelamkan dirinya di kolam dan nyawanya langsung masuk kembali ke ikan itu. Dengan begitu keseimbangan pun kembali normal. Bulan dan langit pun menampakkan cahayanya yang putih. Dengan begitu kekuatan negara air pun kembali dan bertambah kuat. Akhirnya Pangeran Zako pun berhadapan langsung dengan Jenderal Amir. Mereka segera akan beradu ilmu dan bertarung.
Namun Zako pun dihentikan oleh Jenderal Iroh. "Engkau tidak akan sanggup melawannya," ungkap Iroh kepada Zako. "Biar aku saja yang menghadapinya." Dengan gampang Jenderal Iroh mementalkan serangan Jenderal Amir. Tiba-tiba muncullah pasukan negara air yang akan membantai Jenderal Amir. Zako dan Iroh pun pergi meninggalkan arena. Tanpa lama Jenderal Amir pun dapat dikalahkan dan tewas. Scene kembali di mana Aang sedang bertarung habis-habisan. Lalu Aang menaiki tangga dan menuju ke atas. Ia pun sangat terkejut melihat begitu banyak kapal-kapal perang negara api yang siap membumi hanguskan negara air ini. Namun Aang mengingat apa yang diajarkan oleh roh naga bagaimana memukul mundur kapal-kapal negara api ini. Lalu Aang segera mengeluarkan ilmu pamungkasnya antara pengendali udara dan air. Ia pun menaikkan air dengan bantuan udara sehingga membuat gelombang yang sangat tinggi. Semua orang pun terkejut melihat kemampuan Aang ini, wajarlah ia kan juga seorang avatar. Akhirnya kapal-kapal perang negara api itu pun mundur, dan negara air pun meraih kemenangan di perang ini. Semua bergembira dan senang dengan kemenangan ini. Kemudian Aang pun diberikan penghormatan yang tinggi, karena telah menyelamatkan rakyat negara pengendali air utara ini. Di kerajaan api terlihat sang raja sangat marah. "Semua ini belum berakhir, aku akan membalas dendam," gumam Raja Api. Kali ini ia akan menyiapkan putrinya untuk memimpin semua pasukan kerajaan api. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini, semoga film ini bisa membuat kalian semua happy. Oke guys, sampai ketemu lagi di ringkasan film berikutnya.